Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah hijau, hiduplah seorang anak perempuan bernama Lila. Lila berusia 10 tahun, memiliki rambut coklat yang selalu diikat dengan pita merah, dan senyum yang cerah seperti matahari pagi. Tapi, ada satu hal yang membuat Lila sedikit kesepian, ia tidak punya teman bermain di rumah. Hingga suatu hari, hidupnya berubah karena seekor kucing kecil. Pagi itu, saat Lila berjalan pulang dari pasar membawa keranjang berisi sayuran untuk ibunya, ia mendengar suara kecil dari semak-semak di pinggir jalan. Meo, meo, suara itu lemah, hampir seperti isak tangis. Lila berhenti, mengintip ke dalam semak, dan menemukan seekor kucing kecil berbulu abu-abu dengan mata biru besar yang memandangnya penuh harap. Kucing itu tampak kurus, bulunya kusut, dan satu telinganya sedikit robek. "Oh, kasihan sekali kamu," gumam Lila sambil berjongkok. Ia mengulurkan tangan perlahan, takut kucing itu akan lari. Tapi, kucing kecil itu justru mendekat, menggosokkan kepalanya ke telapak tangan Lila, seolah meminta pertolongan. Tanpa pikir panjang, Lila membungkus kucing itu dengan syal yang ia pakai, lalu membawanya pulang. Di rumah, Lila memberi nama kucing itu, Mimo, karena suara meo-nya yang lembut dan manja. Ia memberi Mimo susu dari cangkir kecil dan membersihkan bulunya dengan air hangat. Awalnya, ibunya ragu. "Lila, kita sudah cukup sibuk. Apa kamu yakin bisa merawatnya?" tanya ibunya sambil mengiris wortel. Lila mengangguk tegas. "Aku janji, Bu. Mimo akan jadi temanku." Hari-hari berikutnya, Lila dan Mimo tak terpisahkan. Mimo suka mengikuti Lila kemanapun ia pergi, ke kebun belakang, ke meja saat Lila belajar, bahkan tidur di samping bantalnya di malam hari. Lila sering bercerita pada Mimo tentang harinya, meski ia tahu kucing itu tak bisa menjawab. Tapi, Mimo selalu mendengarkan dengan mata birunya yang tenang, sesekali mengeluarkan meo kecil seolah setuju. Suatu sore, saat hujan deras mengguyur desa, Lila duduk di beranda sambil memeluk Mimo. Ia tersenyum, merasa hangat meski angin dingin berhembus. "Kamu tahu, Mimo," bisiknya, "sebelum kamu datang, aku merasa sendirian. Tapi sekarang, aku punya sahabat." Mimo memandangnya, lalu menjilat tangan Lila dengan lidah kecilnya yang kasar. Sejak itu, Lila dan Mimo jadi legenda kecil di desa mereka. Anak-anak lain sering datang ke rumah Lila untuk bermain dengan Mimo, dan Lila tak lagi merasa kesepian. Kucing kecil yang dulu lemah dan terlantar kini jadi sumber kebahagiaan, bukan hanya untuk Lila, tapi untuk semua yang mengenalnya. Dan di setiap langkah hidupnya, Lila belajar bahwa kadang-kadang, sahabat terbaik datang dari tempat yang tak terduga, seperti semak-semak di pinggir jalan. Beberapa bulan berlalu sejak Lila menemukan Mimo, dan ikatan mereka semakin erat. Mimo tumbuh menjadi kucing yang sehat dan lincah, bulunya yang dulu kusut kini lembut dan berkilau seperti sutra abu-abu. Telinganya yang robek malah jadi ciri khas yang membuatnya tampak gagah di mata Lila. Setiap hari, mereka punya rutinitas kecil. Pagi hari Mimo akan duduk di jendela sambil menonton Lila membantu ibunya di dapur. Lalu siang harinya mereka akan bermain di halaman atau berjemur di bawah pohon mangga tua. Namun, suatu hari, petualangan baru dimulai. Saat Lila sedang menyapu halaman, Mimo tiba-tiba melesat keluar dari pintu, mengejar sesuatu yang bergerak cepat di rumput. "Mimo, tunggu!" seru Lila sambil menjatuhkan sapu dan berlari mengejar. Kucing itu berlari menuju hutan kecil di ujung desa, tempat yang jarang dikunjungi anak-anak karena penuh semak dan pohon-pohon tinggi. Lila terengah-engah mengikuti, khawatir Mimo akan tersesat. Akhirnya, di tepi sungai kecil yang tersembunyi di dalam hutan, Mimo berhenti. Lila mendekat dan melihat apa yang dikejar Mimo, seekor burung kecil dengan sayap patah, tergeletak di rerumputan sambil bergetar ketakutan. "Oh, kamu nakal, Mimo. Bukan untuk dimakan." "Ya," kata Lila sambil mengangkat burung itu dengan hati-hati. Mimo hanya duduk sambil memandang, ekornya bergerak-gerak seolah tak bersalah. Lila membawa burung itu pulang,
diikuti Mimo yang berjalan santai di belakangnya. Di rumah, ia membuat sarang kecil dari kotak kayu dan kain untuk burung itu, lalu memberinya air dan biji-bijian. Kita harus merawatnya sampai ia bisa terbang lagi, kata Lila pada Mimo, yang menjawab dengan meo pendek. Sejak saat itu, Mimo seolah jadi penjaga burung kecil itu. Ia sering duduk di dekat kotak, mengawasi dengan penuh perhatian, seakan memastikan tak ada bahaya yang mendekat. Hari demi hari, burung itu mulai pulih. Lila menamainya Pipi karena suara cip-cipnya yang lucu. Mimo dan Pipi jadi pemandangan yang menghibur. Mimo kadang mencoba menyentuh Pipi dengan hidungnya, dan Pipi akan mengepakkan sayapnya yang sudah mulai kuat sebagai respons. Lila sering tertawa melihat tingkah mereka, merasa seperti ibu dari dua anak kecil yang nakal tapi menggemaskan. Akhirnya, tiba hari ketika Pipi siap dilepaskan. Lila membawa kotaknya ke halaman, diikuti Mimo yang tampak sedikit gelisah. Dengan hati-hati, ia membuka kotak, dan Pipi terbang keluar, melayang rendah sebelum mendarat di dahan pohon terdekat. "Selamat jalan, Pipi," seru Lila. Matanya berkaca-kaca. Mimo memandang ke atas, ekornya bergoyang pelan, seolah juga mengucapkan selamat tinggal. Malam itu, saat Lila dan Mimo duduk bersama di beranda, Lila mengelus kepala kucingnya. "Kamu hebat, Mimo. Kamu membantuku menyelamatkan Pipi," katanya lembut. Mimo mendengkur pelan, meringkuk di pangkuan Lila. Dari kejadian itu, Lila belajar bahwa persahabatan bukan hanya tentang menerima, tapi juga memberi, dan kadang, itu berarti melepaskan sesuatu yang disayang demi kebahagiaannya. Bersama Mimo, ia tahu petualangan mereka masih jauh dari selesai, dan hutan kecil di ujung desa itu mungkin masih menyimpan banyak keajaiban lain untuk mereka temukan.